Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Kembali ke apa kalau gini ngomongnya nih ya? Bukan bahasa keren ya. Nightboard apa? Whiteboard. Whiteboard. Ya, kita ngejamu dulu. Jadi bukan ayam yang ngejamu ini karena kolesterolnya ini lumayan dhuwur ini, Bang. 272 kebanyakan rendang. Wah, kayak mikul Purnam 11 itu kan, terus harganya larang. Alhamdulillah, rasanya mantap. Oke, hari ini kita akan mencoba belajar bareng, dan ini semampu saya. Kita akan membahas karena kemarin ada satu pertanyaan di grup yang menarik, harus saya bahas. Karena kadang kalau dipakai chattingan gitu kadang nggak mudeng, karena harus dijabarkan seperti ini tentang pertanyaan Mas, status ayam baik pure line, hybrid, apa bisa disebut standar stoknya, terus GPS, PS, SF, FS. Nah itu gimana Mas penjelasannya, asal usulnya mungkin, terus masih baguskah nanti FS untuk kita jadikan indukan atau kita pelihara lagi. Nah ini akan kita bahas semampuku ya Lur ya. Nanti kalau ada kesalahan silahkan yang lebih tahu ditaruh di kolom komentar, karena ini semampuku loh ya. Aku nggak membenarkan ini apa yang tak pelajari. Jadi nanti bisa kita saling tukar pikiran di kolom komentar. Penjelasan yang pertama adalah ayam pure line atau PL, kita sebut saja PL. Bukan yang di karaoke itu. Kamu yang di karaoke PL. Kok orang keren tuh ya? Tar dulu. Bener tuh. Keren. Pure line atau PL. Pure line ini apa sih? Nah, pure line ini adalah yang paling mantap, itu kita bisa sebut ayam buatan alam atau ayam sudah ada sebelumnya atau ciptaan yang kuasa, seperti ayam hutan. Nah, itu buatan alam, itu bagus banget sebagai sumber genetik. Kita juga mungkin bisa menyebut ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pure line ini adalah ayam yang minimal sudah 50 tahun murni tanpa persilangan, atau 50 tahun dia itu ya perkawinannya antara itu aja gitu. Kita sebut ayam jembris lah ya. Ayam jembris ini sudah 50 tahun dia tidak melakukan persilangan atau kawin silang. 50 tahun bisa disebut itu. Bisa juga disebut pure line. Ada beberapa sumber yang mengatakan seperti itu. Nah, yang paling enak ketika kita berbicara dengan pure line, terus nanti ini hasilnya apa kita sekarang mengambil gambaran, yaitu adalah ayam petelur. Kenapa? Karena kita nanti akan mendapatkan gambaran produksi telurnya. Karena memang di dunia perayaman yang paling penting adalah induknya atau produksi telurnya. Kalau mau cetak DOC yang bagus gampang, mainan itu mah gampang banget, itu mainan pejantannya aja. Oke, clear ya pure line ini apa, atau ayam murni. Pure line sama ayam murni itu beda. Nanti kita jelaskan di akhir video. Ini nanti dalam mau nyetak GPS kita itu membutuhkan ini pure line. Nah, kadang ini dalam teorinya ini nanti disilangkan jenis apa, tergantung kita. Ini mungkin ayam hutan daya tahan tubuh. Nah, nanti ada ambil ayam, mungkin ayam petelur, ayam pure line seperti mungkin dari Cina, Lingnan dan sebagainya, bisa masukkan sini. Nah, inilah nanti disebut, biasanya orang menyebut ini ayam hybrid, atau juga ada yang menyebut standar stoknya. Nah, ini sudah jadi dari bahan pure line tadi. Ini nanti akan menurun apabila perkawinan antara jantan dan betina, akan menurun yang namanya, inilah yang disebut grand parent stock. Nih ya, grand parent stock. Atau juga kadang orang ini nggak menyebut ini, begitu ini sudah punya langsung ke sini, dari pure line ini langsung ke GPS. Ada juga orang yang menyebutkan seperti itu. Tapi saya mencoba menjelaskan semampuku ya Lur ya. Nah, GPS ini nanti akan menurun ke
parent stock. Parent stock ini akan terjadi perkawinan jantan dan betina akan menurun ke final stock. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Mas ketika tingkatan ini tentang produksi dan bisa nggak sih kita pakai? Oke, kita nggak usah jauh-jauh ke dua ini ya, karena lumayan mantap bahannya. Tapi yang jelas insya Allah clear ya. Kita bahas grand parent stock. Di Indonesia, setauku yang kemarin saya beberapa ngobrol dengan ya adalah orang narasumber, GPS petelur kita itu kita belum bisa mencetak sendiri. Untuk layer ya, contohnya layer isabron dan sebagainya, itu kita belum nyetak sendiri. Nggak tahu kalau sampai detik ini saya kurang paham, tapi kemarin saya ngobrol sama orang bahwa grand parent stock kita masih impor. Grand parent stock kita masih impor dari luar. Nah, kita belum bisa nyetak grand parent sendiri. Karena mungkin pure land kita itu masih terbatas, semacam RIR-nya, semacam bahan-bahan lain, bahan-bahan petelur pure land itu masih terbatas. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ayam layer petelur dan sebagainya itu dari luar negeri atau mungkin dari Eropa dan sebagainya. Itu pure land-nya dari situ. Makanya kita masih bisa masih impor GPS-nya. Itulah yang terjadi di Indonesia, tapi nggak tahu sekarang. Nah, ketika PT-PT besar ya, PT Java, pokoknya PT-PT besar macam yang bermain di ISA apa itu, pokoknya yang dia main di Isabron tapi PT-nya ISA apa lupa saya, itu dia mengimpor ini yang namanya GPS. Dari GPS yang mereka impor itu, PT itu menciptakanlah parent stock. Nah, apakah parent stock ini yang disebar ke para peternak mandiri maupun peternak permitraan? No. Ini mereka perbanyak lagi. Karena ini sudah impor mahal, indikasiku ya. Kalau ini dia nyetak langsung PS-nya yang disebar ke masyarakat, mungkin dia akan merugi. Nah, dari sini, dari parent stock inilah mereka kembangkan lagi menjadi final stock yang dijual ke peternak. Ini adalah layer atau ayam petelur. Nah, yang di sini adalah yang namanya ayam pejantan. Nah, hasil final stock ini ada dua. Positif, dalam perkawinan pasti ada jantan dan betina. Nah, betinanya dikhususkan untuk layer yaitu petelur. Nah, petelur. Jantannya dikhususkan menjadi pedaging. Makanya ada ayam pejantan yang warnanya putih. Layer warnanya kebanyakan adalah coklat. Nah, dari sini kita bisa menjadi gambaran final stocknya saja masih bisa dikembangkan untuk menjadi telur. Apakah kita masih mau mendebatkan tentang status ayam? Ini ayam layer, ayam petelur loh, yang dipakai saja final stocknya. Dan ini pun sudah ada gambarannya. Disilang Bangkok jadi joper. Kalau ayam ulu itu lupa saya, ayam ulu itu adalah ayam petelur dari negara mana lupa, itu disilangkan dengan ayam plung. Itu sudah ada gambarannya bahwa ayam-ayam petelur bila dimodif dengan jantan tipe tipikal pedaging, dia akan menghasilkan ayam pedaging. Kita mau masih debatin ini. PT besar aja pakai final stock. Kita mau masih debatin? Enggak. Nah, Mas, apakah penting status ini? Penting. Apalagi di kalangan breeder yang benar-benar paham dengan jerih payahnya ini, mereka pasti menggunakan dunia perkelasan ini atau dunia GPS ini. Karena ini ya wajar dong kalau ini mungkin dihargai mahal, ya nggak seharusnya semahal-mahal banget lah, kayak susah amat. Nah, ini karena ada gridnya. Mereka mengklaim bahwa ini nggak bisa di kotak-katik. Nah, tapi apa yang terjadi di ayam petelur bisa. Jadi jawaban saya adalah nanti akan kita terjawab bahwa gimana Mas kalau kita pakai status FSSSS itu. Oke, kita akan beranjak lagi ke lebih sampel yang lebih mudah, tidak usah ayam petelur. Ini sampel yang lebih mudah adalah KUB. Apakah KUB itu ada GPS, PS, FS?
Walaupun saya tidak paham betul dan saya tidak masuk di dalam birokrasi ini, dan kenapa saya sebut KUB? KUB adalah ayam yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Makanya kenapa kemarin ada yang nelpon dari Kalimantan, dari Sulawesi dan sebagainya minta kirim ayamku, bukan karena saya tidak mau duit, saya mau duit, tapi saya berpikir bahwa resiko dan sebagainya. Saya tanyakan, Mas, sudahkah ayam KUB ada di sana? Kenapa tanya KUB? KUB sudah menyebar, ada PPPT di setiap daerah. Ada, Mas, harga jual kilonya berapa? Di Kalimantan tinggi dulu, 60 sampai 75 ribu. Dengan KUB produktivitasnya yang KUB pertama diklaim 50%. Saya pikir kalau dengan harga panenan seperti itu, ngapain susah-susah ngikutin tren atau ngikutin saya itu untuk beli ayam yang sekarang lagi booming atau dan sebagainya. Cukup ini saja, manfaatkan, kembangkan. Jawabannya ini pasti ada, karena di dunia perayaman ini pasti ada namanya status ini. Nah, sekarang yang beredar banyak, mungkin apalagi GPS-nya. GPS-nya pasti disimpan dong sama pemerintah. Mungkin PS-nya beberapa mitra, mungkin seperti Sumber Unggas dan sebagainya, itu kan mitra-mitra dan sebagainya. Ya, yang diedarkan di peternak adalah final stock. Ini seperti di video sebelumnya, ini adalah ayam dwiguna. Ya, telur ya. Ayam dwiguna. Nah, final stock ini, coba Anda komen. Yang beli DOC KUB itu adalah kebanyakan final stock. Anda paksa jadi indukan, produksinya gimana? Tetap bagus kan? Tidak jauh beda kan? Ya enggak? Coba komen di kolom komentar. Kenapa tetap bagus? Inilah yang dinamakan ayam murni loh ya. Murni sama pureland tadi beda menurutku. Murni. Kenapa murni? Ini masih dalam perkawinan yang namanya ini KUB dengan KUB. Nah, Mas, apakah bukan murni KUB ini jelek? Oh, belum tentu. Arahnya mau kemana? Arahnya mau kemana? Ada dua arahnya, yaitu telur dan daging. Ini belum tentu jelek, arahnya bisa kedua. KUB dengan KUB murni, namanya murni. Ketika betina KUB di cross BK, inilah hasilnya, daging. Ketika final stock KUB, dia dikawinkan dengan tipe petelur, inilah hasilnya, petelur juga betinanya. Makanya persilangan itu jangan bilang tidak murni, tapi KUB tidak murni. No, kamu harus menselidiki itu. Ketawa kamu lihat. Menselidiki itu. Tidak murninya dikawinkan dengan tipikal apa? Ya, kalau KUB dikawinkan dengan tipikal pedaging, ya harusnya arahnya ke pedaging. Kalau final stock KUB-nya diarahkan petelur, ini pasti ke petelur. Ini betinanya loh ya, betina KUB-nya loh ya. Karena dalam menyilangkan genetik, sepengalaman saya adalah genetik jantan itu lebih dominan. Oke, paham di sini? Jadi tidak usah diperdebatkan bahwa JPS, PSSS itu membuat sulit kita. Nah, kita ketinggalan, kita kadang mendebatkan status, mendebatkan atau mencela metode orang lain. Kita ketinggalan hal-hal kayak gini, kita nggak paham. Nanti ke depan akan kita bahas. Ya, alhamdulillah tim kita sudah ada yang bisa cetak fur dengan bahan baku maggot. Insya Allah ke depan kita akan main ke situ. Kalau mainnya masih debatin metode, ketinggalan zaman, keretanya udah sampai Eropa Timur sana. Jadi ini paham ya bahwa ini tetap ada di ayam ini. Ayam apapun itu tetap ada. Yang jelas ini silsilah KUB tadi jelas ya, namanya tetap dipakai pureland-nya, entah pureland-nya. Mungkin ayam pelung itu bisa disebut pureland karena sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia, walaupun silsilahnya kita nggak paham pelung itu tentang apa. Mungkin ada ayam hutannya di situ. Karena KUB diklaim dengan ayam lokal. Nah, ini saya senangnya itu. Dia masih kental sekali dengan genetik ayam lokalnya. Itu saya senang, pasti rasa dagingnya aman. Ya jelas aman. Kalau tidak aman ini tidak akan beredar di pasaran seluruh Indonesia. Berarti KUB bisa dikatakan aman. Nah, itulah yang saya senangnya sama KUB, dan saya praktekkan dalam saya menggunakan persilangan bahwa saya tetap harus bertahan di ciri khas perayam kampungan. Memang ya kalau untuk produksivitas saya nggak mau bicara dari mulut saya karena saya nggak bisa jamin nanti biar kalau sudah menyebar di Lampung-Lampung ini, karena sementara kan baru di Mitra, Mas Dika dan sebagainya.
Nanti kalau udah nyebar nanti kita akan videokan secara berkala bahwa itu adalah bukti real atau track recordnya. Nggak bisa ngomong ngawang-ngawang lah istilahnya kalau belum terjadi. Ya paham ya dulur ya. Jadi nggak penting ya sebenarnya. Kalau menurut saya itu tidak penting. Bahkan dalam status ayam petelur, layer, isabrun dan sebagainya, ini loh yang dipakai di kalangan. Produksinya masih bagus. Kalau mau ngemodif dagingnya ya sudah, silakan dengan jantan petelur. Itu simple banget kita buat di situ. Mudah kan? Dengan ini dulur-dulur pasti tidak perlu mendebatkan bahwa di grup lah, utama di grup Telegram itu bagi GPS, PS, SSS dan sebagainya tidak perlu didebatkan. Oke, jadi sebenarnya ini pun bisa dipakai. Bisa dipakai. Bahkan ini dari mitraku Mas Rinto itu kita pernah buatkan videonya. Bahkan hasil dari induk permut XB Bangkok ini, dia seleksi lagi betinanya untuk dijadikan indukan. Memang ada sebagian sekian puluh persen ngeram dari hasil perkawinan parmut dengan Bangkok, dan produksinya ada moltingnya. Sekarang nelor besok enggak, sekarang nelor besok enggak. Karena iya jelas ini Bangkok ini tipikal bukan ayam petelur, ini adalah ayam petarung atau bisa dikatakan juga ayam pedaging. Sedangkan genetiknya dominan dalam persilangan bisa 70%-an. Tuh. Makanya ini sebenarnya tidak. Nah itu tadi ya, sebenarnya tadi maaf ini terputus karena ada kucing mencolot mau numplek nih. Nah ini GPSF ini sebenarnya bagi saya tidak terlalu penting ya. Tapi kalau kembali lagi itu kalau arahnya kita mau jual induk dan sebagainya, itu ya kita perlu inilah. Karena sebenarnya status ini juga ya ada grade harganya di situ, kita bermain di situ. Nanti bisa kok bermain bahwa, dan ini yang menjadi pertanyaan di mungkin dulur-dulur awam, dan saya sampai situ pun belum bisa membedakan. Sorry lebih panjang ini videonya. Ini cirinya seperti apa, kita nggak akan tahu cirinya, nggak akan tahu cirinya. Yang tahu adalah breedernya. Taunya apa? Ya taunya tadi hasil perkawinan tadi. Ini nanti hasilnya dari mana? Nah, ciri atau bentuk fisik daripada ayam GPS, PS, FS dan sebagainya itu tidak bisa kita mencirinya kita nggak bisa. Makanya kadang nanti kalau ada yang mungkin ini tiba-tiba ini diklaim menjadi ayam ini bisa. Itu cirinya sepengamatanku tidak bisa kita cirinya tidak bisa kita ciriin lah kalau ciri wong Jawa. Tapi kalau dulur-dulur bisa nyireni GPS PFSS, silahkan dibagikan di kolom komentar supaya dulur-dulur yang lain tahu. Oke itu ya dulur ya, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang secara akademis saya tidak atau punya gelar peternakan atau dan sebagainya, tapi semua itu bisa dipelajari. Selagi kita mau belajar, selagi kita banyak ngobrol sama orang. Jadi ngobrolnya bukan tentang itu aja yang diobrolin. Ketinggalan ini nanti apa? Ketinggalan zaman. Orang sudah ada yang bisa bangun peternakan besar, udah ada yang kebutuhan dagingnya sekian ratus per hari. Lah kita masih debatin tentang carang lawat ayam. Aduh, pusing pala ini nanti malah pusing. Jadi hal-hal seperti ini dulur, semoga ini bermanfaat. Nah nanti ke depan insya Allah saya akan membuat metode kawin silang saya yang tadi yang namanya Pure Line ya, Pure Line, X Pure Line, Hybrid atau SS. Nah ini nanti Pure Line sama Pure Line ini kita yang ambil apa? Mungkin ayam postur sama ayam genetik defense kuat. Nah mungkin ayam postur Indio Gigante, mungkin terus di IB kan dengan ayam betina ayam hutan betina. Nah mungkin di sini nanti ayam bahan betinanya atau jantannya ayam bahan dengan defense kuat dan postur bagus. Nah nanti Pure Line petelur, X Pure Line mungkin kampung lokal pelung. Nah ini nanti kita ambil, ini jantannya yang petelur lokal, betinanya ini nanti kita ambil untuk ayam tipikal petelur. Ini tadi berdaging dan defense kuat. Nah ini adalah bahan atau bisa disebut ayam hybrid hasil ini atau ayam standar stok yang apabila dikawinkan dia ini standar stoknya ya, ini akan menghasilkan grand parent stock dan sebagainya.
Nah, yang saya jual itu apa dan metodenya apa, insya Allah kita akan bagikan di next video, supaya ini kita tahu bahwa beternak ayam bukan tentang itu aja. Beternak ayam ini lebar, kalau kamu masih di situ aja ketinggalan zaman kamu. Oke, gitu dulu saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini memberikan gambaran kepada dulur-dulur bahwa status-status itu tadi tidak terlalu amat penting ketika kita pinter membacanya arahnya kemana. Final stock tadi ini ada ciri-ciri yang mungkin bisa menghasilkan telurnya bagus, ada yang jelek. Di final stock ini kalau kita bisa menyeleksinya, itu kita bisa mendapatkan petelur yang bagus. Bisa kok, tetap di situ sepengalaman kita. Bahkan yang ini di cross dengan tipikal pedaging saja seperti di mitra kita masih diseleksi lagi untuk betina petelur juga tetapnya masih bagus saja. Nggak ada ininya. Jadi jangan takut bahwa kita orang desa harus mensiasati keadaan seperti ini, peternak rumahan harus mensiasati seperti itu. Saya ulangi kembali, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam istimewir. Kiwir kiwir.